Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, mengajarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita kaum muslimin tentang akhlak yang mulia, ya, yaitu akhlak Islamiyah yang sejatinya, ya, kita sebagai seorang muslim harus meneladani dan, ya, mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Maka dari itu, ya, kita masuk ke juz yang baru, ya, termasuk jilid yang baru, yaitu juz atau jilid ketujuh, ya, dari kitab Adabul Mufrad, ya, tentang bagaimana kita, ya, mempelajari tentang kebiasaan kita atau keseharian kita, ya, sebagai manusia, yang mana tentu ada aturannya atau ada tentunya dalam syariat Islam, ya. Seperti kita masuk ke bab yang baru, bab 414 tentang bersin, salah satu kegiatan kita sehari-hari, ya. Nah, dalam Islam, ya, ketika kita bersin pun itu ada adabnya, ya, ada tuntunannya, ya. Nah, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis 919 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, ya, Inna Allah yuhibbu utos, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bersin. Nah, jadi bersin itu sebetulnya tidak suatu kegiatan yang tidak dicela, ya, atau kebiasaan manusia yang tidak dicela, ya. Wa yukrahu tafa'ub. Nah, dan sebaliknya, ya, Allah Subhanahu wa taala membenci muap. Uapan itu Allah Subhanahu wa taala membenci. Nah, maka sebaliknya, ya, ketika ada orang menguap itu salah satu aktivitas, ya, atau kegiatan manusia yang Allah Subhanahu wa taala, ya, benci, ya. Kurang baik dalam syariat Islam, ya. Nah, maka ketika seorang muslim, ya, yang mendengar, ya, dari kedua, ya, uh, kebiasaan tersebut, nah, maka wajib mendoakan. Hukumnya wajib, ya. Berarti ini hak saudara kita, ya. Hak kita kepada saudara kita, ya. Hak sesama muslim, ya. Nah, sedangkan menguap, ya, adalah dari syaitan. Ya, salah satu bisikan atau was-was syaitan itu dengan menguap. Ya, karena itu tahanlah semampunya. Ya, kalau kita nggak bisa nguap, atau kita bisa menahan nguap, ya, itu lebih baik. Ya. Sampai kalau jika bersuara, ya, maka syaitan itu senang dan ikut tertawa bersama kita, ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, di hadis ini, ya, bahwasannya bersin itu adalah aktivitas atau kebiasaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala senangi, cintai, ya. Nah, sebaliknya, ya, ketika ada orang menguap, ya, seorang muslim menguap, maka itu salah satu aktivitas atau kebiasaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala benci dan kurang suka, ya. Seperti dalam kandungan hadis, ya. Ketika kita bersin, ya, ini yang biasa kita lakukan, ya. Kita sudah tahu, ya. Kita bersin mengucapkan alhamdulillah, ya. Untuk apa kita mengucapkan alhamdulillah, ya? Agar kita mengingat, ya, ini salah satu aktivitas yang mana masih dari izinnya Allah, ya. Yang tentu, ya, kita tahu dari hadis ini bahwa bersin itu dicintai oleh Allah. Maka dari itu kita mengucapkan alhamdulillah, ya, seperti kita makan atau setelah beraktivitas, ya, kita mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, ya, atas segala yang kita lakukan pada hal tersebut. Nah, di kandungan yang kedua, ya, di dalam, ya, kegiatan tersebut, ya, baik bersin, ya, dan ini masalah nguap, ya. Nah, itu ada isyarat, ya, itu ada akibatnya. Akibatnya apa, ya? Atau penyebabnya itu apa, ya? Salah satu adalah banyak makan, ya. Ketika orang terlalu banyak makan, ya, sampai kenyangnya berlebihan, ya, biasa dia mudah menguap. Nah, makanya itu berkesinambungan, ya, para jamaah sekalian. Orang yang nguap itu kadang, orang yang banyak makan kadang mudah mengantuk atau mudah malas, gitu. Nah,
nggak lama dia langsung nguap ya. Nah, jadi segala yang berlebihan itu dicela dalam Islam ya, terutama berlebihan dalam makan ya. Nah, di kandungan yang ketiga bersin dapat menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah ya. Nah, jika dapat menjadikan rajin dalam beribadah ya, salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah ya, itu salah satu ibadah para jamaah sekalian ya, karena kita mengingat ya, mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita ya, bahkan dalam bersin pun ya kita bisa, ya disyariatkan dalam Islam untuk mengucapkan alhamdulillah. Lanjut ke bab 415 ya, di hadis 920 ya. Jadi sahabat dengan hadis ya apa yang diucapkan ketika bersin. Nah, ini ada hadis yang mendukung ya hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas ya. Ia berkata, jika salah seorang di antara kalian bersin ya, atau saya tisu itu artinya bersin. Ya, lalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, apa akibatnya? Qala malak, maka malaikat-malaikat itu ikut berkata, ya Rabbil alamin, ya Rabb semesta alam. Ya, jika para malaikat berkata Rabbul alamin, ya, maka malaikat menjawabnya, ya, yarhamu kallah. Ya. Jadi kalau kita bersin antara kita mengucapkan alhamdulillah atau Rabbil alamin, ya, Rabbul alamin. Ya, agar kita mengingat segala kekuasaan itu milik Allah, ya. Segala perbuatan kita, aktivitas kita itu kehendak dari Allah, ya. Maka disinilah para malaikat ya menjawab ya, yarhamu Allah. Maka Allah merahmatimu. Ya, ini sebetulnya hadis yang kurang kuat ya. Namun maknanya didukung dengan hadis yang lain, maka dia naik derajat walaupun ya sanadnya doif ya, atau ada perawi yang kurang kuat ya. Bahwasannya malaikat mendoakan ketika orang yang bersin dan dia berdoa ketika atau setelah bersin. Walaupun ya hadisnya doif karena sanatnya rusak. Ya, sanatnya rusak itu ada perawi yang kurang kuat atau bahkan ada perawi yang terkenal sebagai pembohong. Ya. Namun makna hadisnya sahih. Makna hadisnya itu benar. Ya, karena didukung dengan hadis yang lain. Contohnya seperti hadis 921 ya dari sahabat Abu Hurairah ya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda ya, idza atau safal yakul ya, ketika kalian ada yang bersin maka ucapkanlah ya alhamdulillah ya. Bila mana mengucapkan alhamdulillah maka hendaknya saudara-saudara kalian ya yang mendengar kalian bersin ya jawablah dengan yarhamukallah ya. Dan ketika orang yang bersin mendengar saudaranya, orang-orang terdekatnya berkata yarhamukallah, mendoakan yarhamukallah, hendaklah menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum ya. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Ini ada hadisnya para jamaah sekalian ya. Jadi kalau kita beramal ya seperti bersin ya, kemudian kalau kita menguap disyariatkan ditutup ya, kita harus tahu juga ya hadisnya ya, karena kita harus tahu setiap amalan itu atau setiap syariat ada dalilnya ya, seperti bersin ya, kemudian syarat dalam menguap itu ada dalilnya ya. Nah, lagi-lagi ya di kandungan hadis kita bisa lihat ya, ya syariat atau anjuran ketika bersin untuk berdoa, dan anjuran kepada saudara-saudara kita ya yang mendengar kita ketika lagi bersin ya, mereka juga harus ya, hukumnya wajib harus mendoakan ya. Berarti hukumnya menjawab orang yang bersin ya ketika bersin alhamdulillah ya, orang-orang di sekitarnya yang mendengar doa tersebut wajib ya menjawab dengan yarhamukallah ya. Kenapa? Karena itu hak muslim kepada muslim yang lain ya, seperti mengucapkan salam ya. Jika ada seorang muslim ya mengucapkan atau melantunkan salam assalamualaikum, maka muslim yang lain ketika mendengar hal tersebut wajib menjawab, karena itu hak muslim kepada muslim yang lain. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di hadis 922 ya dari Abdullah bin Ziyad ya bin An'um ya,
Al-Ifriqi, ya. Nah, ini dari Afrika ya, para jamaah sekalian. Dari ayahnya dia berkata bahwa mereka pernah ya menjadi serdadu di laut, ya. Menjadi apa namanya serdadu itu? Pelaut lah ya. Pada masa Muawiyah ya, berarti setelah Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu kapal kami bergabung dengan kapal Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Ketika sajian makan siang datang, kami mengirim utusan padanya, maka datanglah dia menemui kami. Lalu dia berkata, ya, kalian mengundangku sementara aku sedang berpuasa, nah, maka mau tak mau aku harus memenuhi undangan. Nah, kita bisa lihat para jemaah sekalian, ketika ada undangan yang bersifat pribadi, itu hukumnya wajib untuk dipenuhi, ya. Seperti ada undangan untuk uh, walima atau menemui suatu pertemuan, ya, atau diundang untuk bertamu. Nah, itu hukumnya apa? Wajib dipenuhi, ya. Nah, lagi-lagi kenapa? Karena itu hak muslim sesama muslim, ya. Itu wajib dipenuhi, ya. Seperti Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Nah, dia rela membatalkan puasanya demi memenuhi undangan, ya. Nah, karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak seorang muslim atas saudaranya, ya, ada 6 kewajiban, ya. Nah, yang pertama, jika dia meninggalkan satu di antaranya, maka berarti dia telah meninggalkan satu hak yang merupakan kewajiban atasnya. Ya, seperti tadi Abu Ayyub, ya, dia meninggalkan sunnahnya dia, yaitu puasa dia, demi menunaikan kewajiban dia, yaitu menunaikan hak sesama muslim. Ya. Yang pertama yaitu memberi salam jika dia bertemu. Ya. Nah, dimaksud sini yaitu menjawab salam ya, para jamaah sekalian. Ya, ketika saudara kita, salah muslim mengucapkan salam, maka kita wajib menjawabnya. Yang kedua, ya, memenuhi undangan. Ya. Seperti tadi Abu Ayyub Al-Ansori, ya, dia wajib memenuhi undangan, ya, yang sifatnya pribadi. Ya. Yang ketiga, mendoakan saudara kita ketika dia berdoa setelah bersin. Ya. Nah, atau kepada orang yang bersin, dia wajib berdoa ya. Itu disyariatkan, afwan, bukan wajib, disyariatkan untuk berdoa, ya. Menjenguk jika dia sakit. Nah, ini juga wajib ya para jamaah sekalian, ya. Ketika ada saudara kita yang sakit, ya, kita wajib menjenguk karena itu hak sesama muslim, ya. Ah, kemudian ya kalau bahasa kita melayat ya, ya menjenguk, hadir ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang terakhir yang keenam itu memberi nasihat jika diminta. Ya, kalau kita diminta untuk membantu saudara kita, ya, untuk memberi nasihat, kita nggak boleh acuh tak acuh, itu wajib. Kenapa? Karena itu hak muslim sesama muslim, ya. Nah, makanya ya Abu Ayyub berkata ya, pada saat itu ada seorang di antara kami yang suka bergurau, ya. Nah, dia berkata pada seseorang yang mendapatkan makanan kami, ya, setelah diberi makan, ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan kemurahan. Nah, tiba-tiba orang tersebut marah, ya, lalu mencemooh ya, bercanda tapi niatnya mengejek, ya. Nah, dia lalu berkata kepada Abu Ayyub, ya, apa pendapatmu mengenai orang yang kukatakan tadi, ya, yang barusan itu ketika diberi makan malah mencaci dan juga marah, ya. Abu Ayyub berkata, ya, orang tersebut ya tidak cocok untuk mendapatkan kebaikan, ya, dia mempunyai sifat yang buruk, ya, maka ya tarik kembalilah doamu itu, ya. Sungguhnya dia tidak pantas mendapatkan doamu, ya. Nah, kalau orang itu datang kembali, semoga Allah membalasmu keburukan dan juga kesulitan, ya. Nah, semoga orang itu tertawa dan ya lalu berkata ya, uh, orang Afrika tersebut, ya, engkau tidak pernah meninggalkan gurauanmu, ya. Nah, di sini banyak makna yang bisa kita dapatkan ya. Salah satunya ya, yang pertama tadi, bahwasannya hak sesama muslim itu wajib ditunaikan ya. Yang tadi ada 6 di awal hadis. Kemudian yang kedua ya, uh, yang kedua ya, kita bisa lihat di pertengahan hadis ya, uh, bahwasannya ya, ketika ada saudari kita mendoakan, kita harus lihat kalau yang didoakan ini pantas atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan saudara kita
atau misalkan orang lain yang tidak pantas dengan doa kita, maka doa tersebut juga tidak akan terkabul. Ya, nah, seperti tadi ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan kemurahan. Ya, awalnya didoakan dengan hal yang baik. Ya, namun orang tersebut ya ternyata dilihat dari akhlaknya, dari perilaku tidak pantas mendapatkan doa tersebut. Kenapa? Karena tidak akan terkabul. Ya, doa kita kepada saudara kita atau kepada orang lain yang dia mempunyai sifat ya terbalik dari yang kita doakan. Ya, dia sendiri tidak ingin merubah diri dia. Bagaimana doa akan terkabulkan? Nah, yang terakhir kita boleh membalas ya dengan doa-doa buruk kepada orang yang menzolimi diri kita. Ya. Nah, maka orang tersebut ya berkata, ya, semoga Allah membalas Abu Ayyub Al-Ansari dengan kebaikan. Nah, maka kita harus tepat dalam berdoa. Ya. Nah, ini terjadi ya ketika kita berdoa kepada orang-orang yang kita ingin doakan, namun orang tersebut ya tidak ingin merubah dirinya sendiri. Ya, bagaimana mau doanya tersebut bisa terkabulkan? Ya, maka jangan hanya doa. Ya, iringilah doa dengan usaha. Ya, kalau kita mendoakan orang lain, iringilah dengan nasihat juga. Ya, nah, seperti dalam hadis yang lain, ya, la yughayyiru biqaumin, ya, maka nama yuridu yughayyiru binafsihi atau di dalam hadis ya. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, nggak mungkin suatu kaum akan berubah kecuali dia sendiri ingin berubah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menutup ya celah untuk dikabulkan ya sampai ketika suatu kaum atau orang tersebut ya uh, ingin merubah dirinya sendiri ya. Nah, jadi nggak mungkin Allah kabulkan kalau dia sendiri aja nggak mau merubah ya. Jadi para jamaah sekalian ya mungkin banyak ya kajian dan anak sering dengar juga doa seorang muslim itu pasti dikabulkan ya. Nggak mungkin doa seorang muslim itu tidak dikabulkan. Ingat para jamaah sekalian, ada adab-adab dan juga pembatal doa ya. Itu harus dipelajari ya. Dalam fikih hudud ya itu ada ya, pembatal doa itu ada ya. Nah, maka kita bisa lihat nih kandungan hadis ya, mendoakan orang bersin itu dengan kebaikan itu wajib dalam syariat Islam ya. Nah, kalau sementara ya orang yang tidak ingin berdoa atau apa namanya tidak berdoa setelah dia bersin ya, maka kita tidak wajib menjawabnya ya. Ya, karena di sini dia mendoakan diri dia sendiri ya. Seperti tadi ya, dikiaskan ya. Ketika dia tidak pantas untuk didoakan, maka tidak perlu kita doakan ya. Dan ini hukumnya fardu ain ya para jemaah sekalian. Jadi bukan gugur satu ya. Oh, kalau dan doakan berarti gugur yang lain, tidak ya. Hukum kita menjawab apa namanya doa ketika orang bersin itu hukumnya fardu ain ya, wajib setiap orang yang mendengarnya. Kita lanjut para jemaah sekalian. Di hadis 923 dari Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, empat hak muslim atas saudara muslim yang lainnya. Yang pertama menjenguk saudaranya ketika dia lagi sakit. Yang kedua ya hadir ketika saudara kita meninggal. Ya, yang ketiga ya memenuhi undangan ketika kita diundang. Ya. Yang keempat mendoakan ketika dia lagi bersin. Ya. Nah inilah ya seperti tadi di hadis yang sebelumnya, hak-hak sesama muslim itu wajib dipenuhi. Ya. Kalau enggak gimana? Ya, Ustadz. Ya tentu berdosa karena hukumnya wajib para jamaah sekalian. Ya. Hukumnya wajib. Ya. Undangan kita abaikan karena enggak ada apa namanya uzur dosa. Ya. Kemudian ada orang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah. Kita dengar namun kita tidak jawab karena mungkin alasan malas. Kita berdosa. Ya. Ada orang mengucapkan salam, kita tidak jawab karena kita cuek, dosa juga. Ya. Itulah hukumnya wajib berbeda dengan sunnah. Ya. Kalau wajib tidak dilaksanakan maka hukumnya dosa ya, para jamaah sekalian. Kemudian kita lanjut ke hadis 924 dari Al-Bara' bin Azib. Ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami terhadap 7 perkara.
dan melarang kami dari 7 perkara juga. Ya, apa itu? Beliau memerintahkan ya kami untuk menjenguk orang sakit. Itu yang pertama. Ya, perintah. Berarti kalau udah kata perintah ya, jamaah dalam setiap dalil indikasi utama atau yang paling kuat adalah wajib. Ya, 70% hukumnya wajib. Ya, kecuali ada hadis lain ya yang menunjukkan bahwa syariat tersebut hukumnya sunnah. Ya, bisa dengan kalau Rasulullah SAW ya membiarkan orang tidak melaksanakan. Tapi kalau Rasulullah SAW ya memerintahkan bahkan mengancam, hukumnya sudah pasti wajib. Yang kedua, mengantarkan jenazah saudara kita ya, atau hadir kepada pemakaman saudara kita. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin atau menjawab doa orang yang sedang bersin. Yang keempat, berbuat baik ya kepada orang yang nador ya, lagi nazar ya, bersumpah ya. Nah, ketika dia lagi bersumpah yakin dengan apa yang dia lakukan, kita harus support ya. Jangan malah ketika dia bersumpah kita malah enggak bantulah biar dia kafarot ya, nazar gitu ya. Enggak boleh ya. Ya. Yang kelima ya, membela orang yang dizolimi. Ya, ketika ada orang zolim, kita bantu sebisa kita. Jangan udahlah kita biarin aja urusan masing-masing. Enggak. Ya. Itu hak muslim bersama muslim. Ketika ada saudara kita ini zolimi, kita harus bantu. Ya, jangan acuh tak acuh. Wajib hukumnya para jemaah. Sekali lagi wajib. Ya. Nah, maka ketika kita tahu saudara-saudara kita di Palestina, ya, mereka itu ya lagi dalam kesulitan, kita wajib ya membantu mereka. Bagi yang mampu untuk membantu, ya. Dan setiap muslim pasti mampu untuk membantu saudara yang lain ketika lagi kesulitan. Kenapa bisa tersebut? Ya, kenapa bisa setiap muslim itu mampu ya untuk membantu saudara lain yang lagi dalam kesulitan ya karena kita bisa dengan doa ya bisa dengan zaman sekarang media sosial sudah ya mudah untuk diakses ya kita bisa support dengan kalimat-kalimat atau dengan faal ya kalimat optimis ya membuat optimis orang-orang yang mendengar ya dan yang lain-lain ya. Nah, ini wajib kita bantu. Yang keenam, menjawab salam. Itu hukumnya wajib, ya. Yang terakhir, yang ketujuh, memenuhi undangan, ya. Nah, ketika kita lagi diundang, kita wajib memenuhinya, wajib menjawabnya. Nah, maka di akhir hadis, beliau melarang kami menggunakan cincin emas, ya. Nah, ini terutama bagi laki-laki ya, para jemaah sekalian. Laki-laki, ya, mungkin para jamaah sekalian ada yang laki-laki, itu nggak boleh pakai emas, perak, sutra, tiga itu dalam bentuk apapun. Ya, ini untuk dipakai ya dalam bentuk apapun cincin seperti dalam hadis ini. Kemudian tempat makan piring yang dari perak itu tidak boleh. Walaupun peraknya cuma hiasan itu tidak boleh. Ya, ini ijma para ulama. Ya, seperti dalam hadis ini, hadis sahih ini dilarang juga. Al-mayasir, ya, yaitu lapisan tempat duduk atau kulit sofa yang tadi sutra nggak boleh. Ya, ya, kasiyah, ya, kasiyah itu eh baju, ya, yang mana baju itu bisa buat apa namanya eh, bangsawan ya. Itu tidak boleh ya kita pakai atau lelaki pakai dari sutra itu nggak boleh. Nah, istibrok ya. Nah, sutra tebal yang bisa diukir ya kalau kita bisa kayak batik. Nah, kalau batik dari sutra hukumnya tidak boleh. Ya walaupun nggak najis ya. Kalau najis itu kan kita pakai kan membatalkan wudhu enggak. Tapi dia tidak boleh dipakai. Dosa bagi lelaki memakai barang-barang tersebut ya. Dibaj ya. Dibaj itu adalah apa namanya eh biasanya kalau dibaj itu lebih ke kalau zaman Rasulullah SAW itu lebih ke pakaian perang ya. Pakaian-pakaian perang yang mana itu terbuat dari sutra atau hiasan-hiasan helm yang dari sutra pelindung kepala dari sutra itu tidak boleh ya. Nah, ada beberapa ulama yang memperbolehkan cincin yang dari perak dan pendapat tersebut kuat ya. Kalau cincin dari perak, ya lelaki itu boleh memakai.
Ya. Wallahu alam itu pendapat yang menurut anakku kuat ya para jamaah sekalian. Namun kalau untuk emas mutlak lelaki tidak boleh pakaian atau tidak boleh memakai segala bentuk yang dari emas. Ya, bahkan piring, gelas segalanya tidak. Ya. Nah, kita bisa dikatakan hadis ya. Poin kedua, ada pun memakai pakaian terbuat dari sutra, kemudian dihias dengan emas, ya, dilukis dengan sutra, ya, dalam seperti kausiah ya. Kausiah itu apa? Jubah yang diukir, semuanya haram bagi laki-laki. Nah, ini bagi laki-laki ya. Baik untuk mewah-mewahan atau untuk dipamerkan, ya. Nah, kecuali digunakan dalam keadaan gatal. Ini wallahu alam ya. Ya. Apa namanya? Maksudnya gatal di sini apa? Nah, nggak paham. Namun setahu Anas secara mutlak laki itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ya. Baik untuk acara besar atau bagaimana itu nggak boleh. Sedangkan bagi wanita diperbolehkan memakai dan juga diperbolehkan memakai cincin dari emas dan semua perhiasan yang dari emas. Ya. Nah, makanya wanita itu fitnahnya besar kan para jemaah sekalian. Karena pakaiannya aja fitnah, emas, ya, perak, sutra. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ya. Dan laki-laki itu memang cenderung pakainya lebih simpel. Ya, jadi nggak terlalu terusik dengan pakaian-pakaian ya. Nah, jadi para jamaah sekalian ada yang bertanya, ya kalau nanti laki-laki misalkan nikahan boleh nggak pakai perhiasan misalkan atau apa namanya eh, jubah atau misalkan jas yang diukir ya dengan sutra atau emas ya itu jawabannya nggak boleh ya mutlak. Mungkin kita lanjut ke hadis 922 dari sahabat Afwan, Abu Hurairah ya. Ustaz. Kalau jubah laki-laki yang kemudian dihiasi menyerupai emas itu bagaimana hukumnya? Nah kalau menyerupai nggak apa-apa Om. Kan ada kain yang warnanya emas warnanya doang tapi dia jadi bukan emas itu nggak masalah. Itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu emasnya itu, ya. Karena kenapa? Sejatinya emas itu adalah nukur, alat tukar untuk jual beli, ya. Yang mana kalau zaman sekarang kan jadinya perhiasan. Agar apa? Agar bisa dibangga-banggakan, dipamerkan, ya kan? Oh, ini saya punya uang berlebih, bahkan kain baju aja saya dari emas. Itu lelaki nggak boleh, ya. Jadi lelaki itu dalam Islam ya, para jamaah sekalian. Ini banyak syariat yang mana lelaki itu dituntut tawadu, ya. Makanya harta seorang lelaki itu kan dipuji ketika ia banyak bersedekah, ya. Ketika ia banyak bersedekah itu dipuji, ya. Nah, dan orang yang lebih tawadu itu ya dipuji juga dalam Islam kan. Ya walaupun ya bukan nggak boleh ya Pak jamaah sekalian. Banyak para sahabat yang pakainya pun bagus seperti Utsman yang pakainya dikirim dari Syam dari Yaman, ya. Namun tetap dalam koridor Islam, ya. Nah, namun kehidupannya Utsman tentu sederhana, ya. Bahkan memperjuangkan Islam dengan dirinya, ya. Salah satunya contohnya pada perang Uhud, ya. Sahabat Utsman bin Affan kan meninggal Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu ya penyebab kenapa lelaki nggak boleh pakai perhiasan berlebihan. Ya. Yang boleh itu apa? Parfum, dah itu aja. Laki boleh pakai parfum, kalau perempuan kan nggak boleh. Ya. Itu batas Afwan, fitnahnya situ. Ya, gimana Om? Afwan Ustadz, ada pertanyaan tertulis Oh di chat. ya, Mungkin sebelum kita lanjut itu diselesaikan dulu. boleh. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan juga asatidzah kita. Ya. Nah, kita baru dibacakan puasa ayam mubit ya, karena ada undangan. Ya, seperti undangan di restoran gitu ya, atau apalagi pembukaan restoran baru. Ya. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Ya, kalau undangannya personal kepada umum nih misalkan, ya, Om, nanti datang ya, Anda lagi buka restoran gitu. Pribadi di chat, wajib, wajib Om. Ya, ini banyak kisah dari para sahabat, ya seperti tadi ya kisahnya Abu Ayyub aja dia wajib gitu. Wajib untuk dipenuhi kalau umum diundang pribadi. Tapi kalau misalkan di grup nih, undangan untuk mendatangi launching restoran saya gini, bla bla bla. Ya maka kalau umum dengan keadaan puasa, ya umum datang aja nggak masalah, nggak wajib membatalkan gitu. Tapi kalau pribadi
ya, chat gitu ya. Nah, secara personal itu wajib dipenuhi dan kalau misalkan nanti diajak makan, batalkan. Ya, itulah syariat Islam ya, para jamaah sekalian. Harus tahu ya, mana yang wajib kita utamakan. Ya, wajib kita dahulukan tuh yang mana. Ya, tentu yang wajib itu lebih dahulu daripada yang sunnah. Ya. Nah, seperti ketika azan. Kenapa azan itu kita nggak diperbolehkan sholat sunnah? Karena mendengarkan azan itu wajib. Sholat sunnah ya sunnah. Ya, kan? Seperti hal tersebut. Ya. Paham insya Allah ya para jamaah sekalian. Insya Allah. Ustadz, Allah. kalau dalam suatu keadaan mendapatkan undangan di suatu hajatan pesta yang luar biasa besar dan mewah, dan di situ ya ada hal-hal yang tidak baik sebenarnya untuk kita. Nah, itu bagaimana kita memutuskan datang atau enggak dalam situasi seperti itu? Undangannya resmi untuk pribadi, Hmm. tapi di situ pesta yang luar biasa, yang ada musik, ada mungkin ada dansa, ada segala macam yang dan campur baur laki-laki dan perempuan. Bagaimana itu? Ya, Bismillah. Kalau sampai hal menyentuh kepada sesuatu yang haram, ya, kita boleh menolak. Ya, misalkan, oh, ini musiknya nih sampai setiap sudut itu, ya, di sisi-sisinya speaker aja jaraknya 2 meter udah ada speaker, speaker, speaker. Jadi kita nggak bisa menjauh dari speaker. Ya, atau misalkan ada pentas atau pertunjukan yang nggak baik lah gitu. Mudorotnya banyak. Kita boleh nolak. Ya, bilang aja, Afan, Om atau Pak, kayaknya dari acaranya saya kurang cocok deh. Mohon maaf ya gitu, saya nggak bisa datang atau memenuhi undangan gitu. Itu nggak masalah. Ya, karena mudorotnya besar, Om. Bahkan apalagi sampai makanan-makanan itu ada yang non halal gitu ya. Nah, itu kan kita sulit. Ya, dia kan masaknya itu kan satu wajan. Masak yang ini non halal nanti dipakai buat masakan yang lain. Walaupun dasar ingredientsnya bahannya halal, tapi kan udah bersentuh dengan yang non halal secara nggak langsung makin takut gitu. Ya boleh kita tolak hal seperti itu. Ya, seperti perintahnya ya Amir ya, perintahnya penguasa kalau dalam bermaksud ya boleh kita tolak. Ya, seperti itu ya, Om ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Om ya, tafadhol. Pak Ustadz, itu kalau emang undangan katanya Pak Ustadz kan kalau banyak kemudaratnya. Tapi kan kalau yang saat-saat sekarang-sekarang ini undangan pasti kan ada musiknya Pak Ustadz. Nggak mungkin nggak ada musiknya. Walaupun hanya musik, terus kita undangan makan terus pulang. Apa gitu kita gimana Pak Ustadz? Nah, kalau misalkan musiknya itu kadang kan kalau tempatnya apa namanya, ada yang speakernya cuma di pojokan doang, jadi nggak terlalu terdengar masih bisa kita abaikan gitu loh. Nggak yang mengganggu banget itu insya Allah nggak masalah menurut Anda. Ya. Oh iya ya Pak Ustadz. Pak Jadi Ustadz satu lagi. ya Kalau untuk yang masanya tadi kan Pak Ustadz bilang kewajiban kita sama Muslim kan mengantarkan kita ke pemakaman ya Pak Ustadz ya. bagi laki-laki ya, Oh kalau perempuan nggak ya Pak Ustadz ya? perempuan aja Om, itu kalau mengantarkan tuh makruh. Makruh ya. Ya, mentoknya sampai menyolatkan perempuan. Sampai sholat saja ya, Ya, tidak sampai mengantarkan jenazah ya Pak Ustadz ya. ya, karena perempuan itu cenderung ini dari hadis Om ya, bukan ada yang Iya Pak. mengatakan ya. Ini dari hadis cenderung apa eh, lebih terhanyut dalam kesedihan gitu. Oh, gitu ya, ya. Jadi Terus dalam Pak Ustadz, ya, Fadol Om. eh, kalau kalau kita dapat undangan supaya jadi panitia Isra Mi'raj, terus kita tidak hadir gimana Pak Ustadz? Ya, kalau bisa menolak, tafadhol Om. Ya. Enggak Jadi apa-apa kan? dilihat, Jadi kita nggak memenuhi kewajiban kita yang katanya harus memenuhi kewajiban undangan itu kan nggak apa-apa kan Pak Ustadz? ya nggak masalah. Kalau misalkan kita lihat mudaratnya Om. Kalau misalkan umum, misalkan nggak datang, mudaratnya besar nih, ya. Padahal keluar, misalkan ini acara keluarga, tapi cuma umum doang nggak datang, padahal personal, ya sudah Bismillah. Tapi niat kita untuk silaturahim. Ah, Ya. ya, ya. Jadi bukan buat untuk merayakan Isra Mi'rajnya, tapi kita niat kita untuk silaturahim, untuk menjalin silaturahim. Oh Nah, gitu ya Pak Ustadz. Jadi kita kalau datang juga boleh karena kalau kita nggak datang mungkin banyak tetangga ini apa sih gitu kali ya Pak ya Ustadz ya. takutnya kita merasa apa eksklusif atau apa saklek kan. Oh Ya, iya 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 iya. boleh, Iya Pak. dapat betul ya. Nggak Oh masalah iya. ya.
Ya, ya Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Ya, afwan ya, wa yakium. Kita pada dulu, ada yang lain? Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Silahkan Ustaz. Insyaallah izin lanjut ya, para jamaah sekalian. Nah, ini hadis khusus ya, di bab 417 tentang berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah ketika bersin ya. Di hadis 126 ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, dia berkata ya, barang siapa yang mendengar orang bersin, lalu orang tersebut berdoa alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, maka ya, segala puji bagi Allah terhadap seluruh ya yang Allah kehendaki ya. Nah, makana itu ya kun fayakun itu ya. Ketika Allah berkehendak ya maka berkehendak ya. Dia tidak akan mengalami sakit gigi dan sakit telinga selamanya. Ini janji dari Rasulullah, bukan aneh berjanji ya Umi. Ini janji dari Rasulullah ya. Walaupun sanatnya doif. Kenapa? Mauquf. Mauquf itu ada perawi yang dipotong ya. Biasanya cuma diambil sahabat paling atas doang. Ya, seperti di hadis ini. Cuma dicantumkan dari Ali bin Abi Thalib sudah. Ya. Jadi sanatnya itu ada yang terpotong ya, mauquf. Nah, hadisnya doif, namun wallah alam maknanya sahih. Karena bisa hadis doif itu dari sanad. Nah, pertanyaannya kalau matannya atau hadisnya doif juga gimana? Maka itu hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat. Kita lanjut ya, para jamaah sekalian. Ya, ke bab 418. Ya, bagaimana sih tata cara atau adab kita dalam mendoakan orang bersin? Ya, nah, seperti di hadis 127 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu dari Rasulullah SAW ya, beliau bersabda ya, ketika ya ada seorang muslim yang bersin di antara kalian, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, berdoa alhamdulillah. Nah, maka ketika ada saudara lain mendengar ucapan tersebut ya, maka kita disyariatkan menjawab dengan yarhamu Allah ya, semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersin harus menjawab ya, ini harus ya hukumnya pada zaman sekalian. Yahdikumullah wa yusli balakum ya. Semoga Allah memberikan kalian petunjuk ya. Hadayah itu memberi hidayah petunjuk. Wa yuslih balakum ya. Nah, perbaiki segala balakum ya. Urusan ya, permasalahan kita dipermudah ya. Inilah Islam ya. Kita beraktivitas bersin aja tuh didoakan ya. Maka jangan pelit doa para jemaah sekalian ya. Kita bersin aja pelit untuk mendoakan. Salam aja pelit untuk menjawab ya. Nah, itulah ciri-ciri ya hamba Allah yang pelit ya, untuk menjawab hak sesama muslim aja pelit ya. Wa yudzubillah min dzalik ya. Kita lanjut ke hadis 128 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, sesungguhnya Allah itu menyukai bersin dan membenci nguap. Ini seperti hadis yang 915. Nah, ketika seorang di antara kalian ya bersin, maka pujilah Allah dengan alhamdulillah ya. Itu pujian terbesar ya dalam Islam ya, alhamdulillah ya. Maka ketika saudara lain mendengar hal tersebut, maka jawab dengan yarhamukallah. Sedangkan menguap itu dari was-was syaitan. Bila mana kalian ketika ada yang menguap, hendaklah kalian menutup ya, menahan atau menutup ya. Kalau sudah terlanjur nguap, maka tutuplah dengan tangan kita. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian ya, ketika menguap, syaitan itu tertawa ya. Kalau kita dulu ditakut-takutin itu, oh, kalau nguap nggak ditutup nanti syaitan masuk gitu kan. Nah, dan itu walau alam ya, apakah benar ya, atau itu hanya permainan kalimat ya. Karena sampai sekarang kita belum temu hadis bahwa syaitan akan masuk lewat mulut ketika menguap ya. Atau itu yang bermakna maksudnya ketika kita nguap itu nggak ditutup, itu semakin mudah syaitan membisik-bisikan atau mewaswasi kita ya. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Hadis 930 929 ya.
Dari Abu Jamrah, dia berkata, ya, aku mendengar Ibnu Abbas mengucapkan apabila bersinnya dihasut dengan doa, ya. Maksudnya ketika dia bersin ditambahkan dengan doa, afanallahu wa iyyakum minan nar, ya. Semoga Allah menjauhkan, ya. Afanallah, ya. Semoga Allah mengampuni kita, ya. Al-afu, afwan, nah itu kan maaf gitu kan. Nah, maafan, ya. Wa iyyakum minan nar. Iyakum, ya. Itu jawabannya itu kepada neraka. Ya, apa yang di kepada neraka? Jauhkan dari neraka. Yarhamukumullah. Ya, semoga Allah merahmati kalian. Dan ini hadisnya sahih, ya. Walaupun hadisnya marfu. Marfu itu dipotong di bagian bawah. Jadi cuma ada sahabat. Ya. Nah, maka di sinilah ya, boleh ya menambahkan doa-doa ketika bersin, ya. Sesuai dengan syariat para sahabat atau syariat Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh para sahabat. Atau ya kita boleh tambah sendiri, asal doanya kita ngerti ya. Nah, jangan kita asal doa dengan bahasa Arab kita usahakan, namun doanya tidak kita mengerti. Ya, lebih baik doa kita dengan bahasa Indonesia dan kita mengerti, nah lebih daripada kita doa dengan bahasa Arab namun hanya ikut-ikut aja. Ya, walaupun ya kalau dari mazhab Syafi'i, ya, ulama ya mazhab ulama Syafi'i, beberapa syariat itu wajib dengan bahasa Arab, yang seperti khutbah dan lain-lain, ya. Itu wajib dengan bahasa Arab, ya. Namun itu salah satu pendapat yang menurut Anda kurang kuat, ya. Kita lanjut ke hadis 930 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ya, pernah kami sedang duduk bersama Rasulullah, lalu ada seorang lelaki yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW berkata, ya yarhamukallah. Lalu ada orang bersin lagi, tetapi beliau diam aja. Lalu orang itu berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau menjawab bersinnya yang pertama, tetapi tidak menjawab bersin kepada orang kedua, kepada diriku, ya. Lalu beliau menjawab, ya, dia memuji Allah, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau hanya diam saja. Ini seperti di hadis 919, ketika ada orang apa namanya tidak berdoa mengucapkan alhamdulillah, ya maka kita tidak wajib mendoakannya, ya. Kita lanjut mungkin sedikit lagi ya para jemaah sekalian. Kita masuk ke bab 419, ya. Nah, di hadis 931, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, ya, ada dua orang bersin di hadap Rasulullah. Yang satu berdoa, yang satu tidak berdoa, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, orang yang berdoa tersebut dan mengabaikan orang yang tidak berdoa, ya. Nah, maka orang yang tidak berdoa bertanya, ya, kenapa engkau tidak menjawabku seperti orang pertama? Ya, karena engkau tidak berdoa, ya, jawabnya Rasulullah SAW, ya. Maka engkau tidak patut untuk didoakan kembali, ya. Ya itu tuh apalagi kalau orang kepada yang kafir, ya. Nah, ini kalau di syaratnya, penjelasannya, kalau orang yang bersinnya seperti flu, ya, kita doakan lebih untuk kesehatannya dia, ya kan? Makanya kalau kita pernah dengar ya Pak zaman sekalian, kalau doanya lebih dari tiga, ya doanya lebih kan. Ya, ini beberapa syarah para ulama, ya mereka berpendapat seperti itu. Ya boleh kita ikuti ya. Sahih insya Allah. Ya, kemudian di hadis 132, ya, dari sahabat Abu Hurairah kembali, radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang laki duduk bersama Rasulullah. Ini dengan hadis yang sama ya. Ya. Lalu salah satu dari kedua orang tersebut adalah orang terhormat ya. Lalu bangsawan itu bersin, ya, tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan beliau tidak mendoakan kembali tentunya. Dan laki yang kedua ini bersin dan berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW yang menjawab doa orang tersebut. Ya. Maka bangsawan itu mengatakan, ya, aku bersin di sisi engkau, tetapi engkau tidak menjawabku, tidak mendoakanku. Ya, Sena, sen, uh, namun ada orang lain, ya,
Sementara orang lain yang bersin, engkau mendoakannya. Ya. Rasulullah SAW menjawab, ya, sungguh-sungguhnya ini dia yang mengingatkan Allah. Ya, maka aku pun akan mengingatnya. Nah, jadi alhamdulillah itu salah satu wujud kita mengingat kehendak Allah, kekuasaan Allah, memuji Allah, sedangkan engkau melupakan Allah, maka aku akan melupakanmu. Wa a'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, karena kita lalai terhadap suatu perkara yang sedikit, ya Allah Subhanahu wa taala melupakan, ya. Ya Rasulullah SAW melupakan orang tersebut, ya. Nah, maka jagalah amal-amal kita, ya, apalagi yang wajib, ya, seperti kita bersin, ya. Nah, kita disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah, ya. Nah, kita lanjut, ya, sedikit lagi ya para jemaah sekalian, ya. Di hadis 420, di bab 420, bagaimana orang yang bersin memulai, ya. Nah, ini yang mana tadi kita singgung, ya, di hadis-hadis sebelumnya. Orang yang bersin harus mulai dengan alhamdulillah, ya. Maka dari hadis 133 dari sahabat Abdul bin Umar atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Umar, ya, dia menjawab dengan yarhamukallah, ya. Maka yang menjawab dengan ucapan yarhamuna wa iyyakum, ya. Wa yaghfir lana wa lakum, ya. Boleh jawaban dengan semoga Allah merahmati kita dan juga engkau, ya. Dan semoga Allah mengampuni kita dan juga engkau. Ya, boleh kita jawab dengan doa yang lebih luas lagi, ya. Ini doa, ya, walaupun kalau misalkan kepanjangan, ya boleh. Sedangkan yarhamukallah boleh. Namun kalau kita bisa menjawab dengan lebih, ya, karena kita tahu mungkin kita punya waktu luang, kita boleh menjawab dengan yarhamuna wa iyyakum wa yaghfir lana wa iyyakum, ya. Semoga Allah merahmati kita dan juga kamu, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita juga dosa-dosamu. Nah, lebih itu boleh. Nah, dalam kita berdoa, ya, atau menjawab bersin. Jadi 134, ya. Nah, dari sahabat Abdullah bin Umar kembali, ia berkata, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan hendaklah siapa yang mendengarnya menjawab dengan yarhamukallah, ya. Nah, kemudian, ya, hendaknya orang yang bersin itu mengucapkan kembali yaghfirullahu li walakum. Semoga Allah mengampuniku dan juga kepada kalian. Nah, jadi boleh dijawab dengan selain yahdikumullahu wa yuslih balakum, boleh yaghfirullah walakum. Tergantung umum mau niatnya yang mana, ya. Kalau yahdikumullah, ya, wa yuslih balakum, ya, semoga kalian mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah dan dipermudah segala urusannya. Ya, kalau yaghfirullahi li walakum itu semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan juga dosa-dosa kalian. Nah, ini boleh, ya. Tinggal umum atau para jamaah sekalian pilih, ya, mau pakai lafaz yang mana, ya, mau pakai jawaban yang mana. Di hadis 135, ya, dari ayah Iyas bin Salamah, ia berkata, ya, seorang bersin di dekat Rasulullah SAW, ya, lalu, ya, beliau menjawab dengan yarhamukallah. Ya, orang itu bersin lagi, ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, orang ini mengalami flu, ya, pilek. Nah, para ulama berselisih, ya. Bagaimana dengan orang yang bersinnya terus-menerus, apakah kita wajib menjawabnya terus-menerus, ya. Lalu, ya, beberapa ulama mengambil ra'yu pendapat, ya, jangan jalan tengah, yaitu syariat mendoakan orang yang bersin apabila tidak lebih dari 3 kali, ya. Apabila lebih, maka doakanlah untuk kesehatan. Nah, jadi ini pendapat dari para ulama. Ya, kalau enggak hanya 3 kali gitu, ya. Nah, kalau 3 kali, apa namanya, lebih, ya, maka doakan untuk kesehatan juga. Kita lanjut, ya. Di bab 421 dengan jawaban yarhamukallah tadi, ya. Dari Maksud Al-Asdi, ya, di hadis 136, yang menceritakan kepada Amr bin Jadnan, ya, bin Jadzan, ya, dia berkata, aku pernah berada bersama Ibnu Umar, ya. Lalu ada seseorang bersin di sudut masjid, maka Ibnu Umar yang mengatakan, ya, yarhamukallah in kunta hamitallah, ya, semoga Allah merahmatiku jika engkau memuji Allah. Kalau engkau mengucapkan alhamdulillah, maka aku akan mendoakanmu dengan yarhamukallah, ya. Kemudian di hadis 137, ya, dari Mujahid, ini mengenai salah seorang putra dari Ibnu Umar bersin, ya.
Nah, atau ya perawinya bingung antara anaknya Abu Bakar atau Umar. Ini agak kelihatan kurang ini ya, kurang sahih berarti. Ya, karena perawinya ini do'fu thiqah ya. Do'ful hifat, hafalannya kurang baik. Nah, dalam bersinnya dia mengeluarkan ya, sampai apa namanya? Apa besar suaranya gitu. Itu lalu bertanya, apa bunyi ab itu? Ab adalah salah seorang salah satu syaitan yang menghalangi orang bersin dari memuja Allah. Ya, ya. Maka ketika ada orang tidak menjawab, tidak apa namanya, tidak berdoa dengan alhamdulillah, tidak mengucapkan alhamdulillah, ini salah satu bisikan dari syaitan ab tersebut. Ya, karena menghalangi orang tersebut dari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ya sedikit lagi di bab 423 jika bersinnya berkali-kali ya. Nah, bagaimana ya? Dari kembali sahabat Iyas bin Salamah dari ayahnya menceritakan kepada Iyas ya. Dia berkata, aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu seorang laki bersin. Nah, lalu beliau bersabda, ya rahmukallah ya, mendoakan ya rahmukallah ketika berkali-kali. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, ya, engkau lagi flu atau pilek ya. Nah, kita masuk ke hadis 939 dari sahabat Abu Hurairah. Ya, ia berkata, jawablah bersin sekali, dua kali, sampai tiga kali. Ya, selebihnya itu maka itu tidak wajib dijawab. Ya. Kita jawab dengan doa untuk kesembuhan. Jadi yang wajib dijawab itu kalau sampai tiga kali ya, para jemaah sekalian. Ya kalau lebih ya tidak wajib untuk dijawab. Ya. Kita mungkin masuk beberapa hadis lagi ya, para jemaah sekalian. Ya. Untuk menuntaskan bab kita. Langsung kita masuk ke bab yang lain. Ya, di bab 424 ya. Nah, jika ada yang non muslim, bagaimana kita menemui orang-orang yang non muslim ya, atau seperti di hadis ini orang Yahudi ketika bersin ya. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ia berkata ya, di hadis 940 ya, ada seorang orang Yahudi yang pernah ya bersahutan bersin dengan sengaja ya, di majlis Rasulullah SAW yang sengaja kayak bersin-bersinan gitu ya. Dengan harapan mereka dijawab ya rahmukumullah ya kepada mereka ya. Lalu beliau mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu harapan mereka ya. Abu Hafs yaitu Umar bin Khattab menceritakan kepada kami ya. Ia berkata Yahya ya. Nah, jadi di sini ya saut-sautan dalam apa namanya yang dilakukan orang Yahudi untuk mendapatkan doa Rasulullah SAW ya karena mereka mengetahui ya dengan syariat tersebut ya. Nah, namun mereka tidak beriman ya. Karena sifat mereka yang keras dalam iri dan juga benci ya. Nah, maka disinilah ya kita dilarang dalam Islam untuk menjawab apa namanya bersinan orang non Muslim ya. Kemudian kafir zindik ya, kafir yang memusuhi Islam. Itu terutama ya. Terlebih lagi ya. Di bab 425 ya doa bersin bagi laki-laki dari laki-laki kepada perempuan yang bersin. Bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Ya, kita lihat di hadis 441 ya. Dari Abu Burdah dia berkata, kau pernah menemui Abu Musa ya ketika berada di rumah putrinya. Lalu Ummu Fadl bin Abbas ya, yaitu Ummu Fadl bin Abbas ya. Lalu aku bersin ya, tapi aku tidak menjawabku dengan doa bersin. Lalu putrinya itu bersin dan dijawab dengan doa bersin. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada ibuku. Ya, ketika aku menemui ibuku, ya, ibuku berkata, anakku bersin tetapi engkau tidak menjawab doa bersinnya. Ya. Tapi ketika putrimu ya bersin, engkau menjawabnya. Lalu dia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, hendaklah menjawab doa bersin tersebut. Nah, namun ketika tidak menjawab atau tidak berdoa, ya maka janganlah kalian menjawab doa tersebut. Ya, anaknya yaitu Abu Burdah bersin namun tidak mengucapkan alhamdulillah, ya maka tidak ada kewajiban untuk menjawab dariku. Ya, namun putri Abu Musa bersin dan memuji Allah ya, dengan alhamdulillah, maka itu kewajibanku untuk menjawab. Ya. Maka ya ibuku tersebut ya mendapatkan doa, menambahkan doa ya semoga engkau telah berbuat
kebaikan ya. Seperti perintahnya Rasulullah ya, yang mana wajib kita teladani ya. Kemudian jangan menguap ya. Nah, kita lanjutkan mungkin ya, dua hadis lagi ya. Nah, ini yang mana perilaku yang dibenci oleh Allah ya, atau kebiasaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di hadis 942 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika seseorang dari kalian menguap ya, maka tahanlah ya. Karena itu sebuah waswas dari syaitan. Ya, kalau kita udah terlanjur menguap, maka tutuplah dengan tangan kita ya. Nah, karena itu adalah pintu untuk memicu jejaring syaitan atau waswasnya syaitan itu terpicu karena kita menguap ya. Nah, jadi jelas ya para jemaah sekalian kenapa kalau kita menguap itu ditutup ya. Nah, karena itu memang celah syaitan untuk menambahkan was-was kepada diri kita. Ya, kita masuk ke bab 427 ya. Ketika orang mengucapkan labaik ya. Nah, maka bagaimana ketika menjawab tersebut ya. Nah, dari 943 dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, aku menjadi teman satu kendaraan Rasulullah SAW dalam perjalanan. Lalu beliau memanggil, wahai Mu'adz, aku menjawab, labaik ya Sa'di ya. Ya, was Sa'daika ya. Sa'daik ya. Nah, lalu beliau berkata ya seperti itu 3 kali ya. Dia berkata 3 kali. Lalu beliau bertanya ya, apa engkau tahu apa hak Allah dan atas para hambanya? Ya. Boleh labaik itu ya apa? Sambutan ya. Kita boleh ya. Apa hak ya? Uh, engkau tahu hak Allah atas hambanya ya. Jadi kewajiban Allah kepada hambanya ya. Kau jawab tidak ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab ya, bersabda, hendaknya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Nah, ini hak Allah atas para hambanya ya. Jadi kewajiban hambanya kepada Allah ya. Yang pertama itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun ya. Nah, lalu ya beliau berjalan ya sesaat lalu berkata, wahai Mu'adz, aku menjawab labaik wa sa'daik ya. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, apa engkau tahu hak hamba Allah ya atas Allah ya azza wa jalla jika mereka melaksanakannya ya, dia tidak akan mengadab ya. Jadi kalau ketika ada seorang hamba itu kita sebagai seorang muslim tidak mensyirikkan Allah dan terus menerus ya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ya Allah tidak akan mengadab mereka. Nah, inilah ya hak dari Allah kepada hambanya ya, tidak akan menjerumuskan kepada neraka ya bagi orang-orang yang menjaga ibadahnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sampai hadis 134 para jamaah sekalian ya, ada yang ingin ditanyakan ya. Ini apa namanya, kita menambah sedikit waktu ya, jam 7 lebih ya. Nah, agar pas ya untuk bab yang kita akan bahas selanjutnya ya. Dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya, sebelum kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Cukup ya Mia, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah kalau sudah cukup ya materi pada pagi hari ini, kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini ya. Yang insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pembuat amal soleh kita ketika kita ditimbang di hari akhir ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan insya Allah kita dipertemukan sampai ya kepada umatnya Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, minta maaf dari kekurangan atau kekeliruan ya. Barakallahu fikum para jamaah sekalian ya. Nah, tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.